Oke, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi, kita bertemu kembali di Kenduri Cinta edisi bulan April, tepatnya di edisi ke 243. Indah matamu, gerai rambutmu menunjukkan itulah keindahan yang memberikan bentuk senyuman, sebentuk usapan kepada hati. Jadi malam hari ini tema kita teknokrasi cinta semesta. Ya. Berangkatnya panjang teman-teman sekalian. Saya mungkin alasi sedikit yang tadi sudah mukadimah oleh teman-teman sekalian. Kalau bahasa hari ini adalah kadang-kadang siapa yang expertise di bidang sesuatu itu tidak dihargai dan disikapi secara etik ya. Kalau agama tuh nggak ada bentuknya soalnya. Kalau teknologi itu ada bentuk HP-nya. Tapi teknologi itu bukan hanya bentuknya. Dia ada metodologinya, ada caranya, ada prinsipnya. Kalau agama mungkin nggak ada bentuknya. Karena bentuknya di tiap orang. Tapi ada metodologinya, ada caranya. Ingat ketika awal-awal sosial media, yang kita tangkap pertama adalah betapa mudahnya bersilaturahmi satu sama lain. Ya kan? Karena ini kawinnya antara narasi Islam, silaturahmi, dan narasi sains yang menghasilkan teknologi. Tapi ada narasi hewan yang kita tidak tahu bahwa kita juga senang ngata-ngatain orang. Menghasilkan kepuasan. Sehingga teknologi ini dikawinkan bukan dengan narasi agama, tapi narasi kebinatangan kita menghasilkan bukan cinta. Ilmu itu dari mana saja, itu bukan kiri, itu bukan kanan. Ilmu itu murni, itu agnostik. Itu tidak tahu ideologi. Semua itu tergantung bagaimana kita memakai ilmunya. Sama seperti kapital. Semua itu, kapital itu tidak jahat. Kapital dan keuangannya, pasar ekonomi tidak jahat. Itu tergantung niat dan bagaimana kita memakai kapital itu. Kita bebas untuk memakai ilmu, kita bebas untuk memakai kapital. Yang penting dipakai untuk apa, dengan niat apa. Kadang-kadang teman-teman maknya itu agak sedih karena yang mengucapkan mengirimkan salam ulang tahun cuman kredivo pay letter gitu, mengingatkan gitu. Sekali-sekali mari kita menyalami satu sama lain biar kredibel. Tidak hanya satu-satunya yang ingat kita. Selamat ulang tahun Mas ya. Semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu. Pertama kali datang ke Kenduri Cinta, pengen datangnya sudah lama banget. Saya setelah lulus dari Mualimin Muhammadiyah Jogja itu juga salah satu pembaca dari buku-bukunya Cak Nun. Salah satu yang saya suka, Jejak Tinju Pak Kiai itu, saya suka banget itu. Dalam rangka menyambut putusan MK besok, itu kan kita semua berharap bahwa siapapun yang kemudian nanti diputuskan untuk mempunyai kratos, menjadi pemerintah di negeri ini, akan memilih orang-orang yang tepat di bidangnya, ahli di bidangnya untuk mengurusi kepentingan rakyat. Kira-kira kan begitu ya? Harapan kita semua kan begitu ya? Ya, jangan sampai kemudian seperti yang Rasulullah bilang, kalau orang ditempatkan yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah kehancurannya. Banyak orang yang sekolah karena cari itu, akhirnya cari uang, bukan mengeksplorasi ilmu mereka. Belajar untuk harta gitu. Akhirnya mereka terorganisir oleh kepentingan. Organisasi mana yang kayak kita ini? Kita ini nggak ngomongin pikiran, kita ngomongin hati. Iya.
Mudah-mudahan Indonesia bangkit dari hati-hati yang bersih kayak kita ini insya Allah. Kemudian kalau kita kontekstualisasikan pada dewasa ini, contohnya di Indonesia, sistem pemerintahan yang kemudian direpresentasikan oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pada akhirnya sangat menderogasi atau tidak mencerminkan adanya teknokrasi. Contohnya menteri saja. Ada orang militer yang kemudian ditugaskan untuk mengurusi pertanahan. Itu linear atau enggak teman-teman? Gitu ya. Kemudian ada seseorang, ketua umum partai yang dulu mengurusi perhutanan, sekarang mengurusi perdagangan. Bagaimana Indonesia akan menghasilkan atau umat Islam sekarang akan menghasilkan kejayaannya kembali? Dasarnya manusia itu kalau yang mempertuhankan hawa nafsunya, kecenderungannya ngerusak. Nah akhirnya dari situ dia tujuan kita kan keadilan sosial ya bagi seluruh Indonesia gitu. Tadi itu utopianya yang bagian untuk masa depan bagus. Tapi distopianya kalau demokrasi ditunggangi sama oligarki. Oligarki bisa bentuknya plutokrasi, orang-orang kaya yang main peran atau orang-orang militer yang berkuasa macam-macam. Nah, ini kalau semuanya udah bergabung jadi elit, terus kurang amanah, ya jadinya distopia. Itu negara yang kedepannya nggak menyenangkan lah. Kita mengeluarkan dana besar untuk pendidikan gitu. Harapannya kan setelah lulus kita bisa menimbun harta dan kita sejahtera ya kan. Nggak ada tuh, ada sih pasti ada, jarang orang yang selesai pendidikan, gua mau ngabdi di jalanan untuk memperbaiki bangsa dan alam ini. Wah sudah sangat langka orang-orang seperti itu. Ya semoga teman-teman maya lah orang-orang seperti itu gitu. Sebagai teknokrat yang cinta anak di sini, semestanya orang tua kan anak ya mungkin gitu. Itu idealnya yang seperti apa? Bagaimana ke depannya mereka yang para ahli ini bisa mampu mendayagunakan kreativitasnya, mendayagunakan kemampuannya sesuai dengan apa yang memang ya harusnya dia ditugaskan di sini di suatu bidang, ya dia fokus di situ. Karena memang harusnya kan di situ ya bagaimana fungsi khalifahnya manusia itu mendayagunakan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan pada dia. Sehingga dia bisa berlaku gitu loh. Kalau di Mukodimah kita sampaikan teknokrat itu tidak hanya pada pemerintahan sebenarnya. Pada organisasi yang luasannya sekecil apapun itu, kalau betul-betul manusia mendayagunakan kreativitasnya tadi, ya dia akan bermanfaat di situ. Sebenarnya yang lebih dibutuhkan pada perkembangan zaman sekarang adalah kemampuan untuk, menurut saya ya, kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Ini sebenarnya sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu dilatih. Tapi sayangnya kita mengalami kepengasuhan atau pendidikan yang lebih mengedepankan kompetisi ketimbang kolaborasi. Dan itu sebenarnya yang membuat kita sulit bekerja sama. Kenapa sih kerjasama itu sangat penting? Ya karena dengan kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan sesuatu menyelesaikan segala pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Dan tentu saja dengan impact yang lebih besar. Tadi saya dengar tentang Darul Yadri, kosakata mengetahui. Tapi setahu saya izin kalau Yadri itu artinya juga sadar. Jadi itu lebih dalam ya. Saya mencoba menjawab itu tadi. Apa sih yang dibutuhkan manusia selain kesadaran? Sebenarnya menurut saya kesadaran itu sudah cukup. Cuman asumsi kita terhadap kata kesadaran itu dilimitasi pada pengetahuan akal itu. Tahu dianggap sama dengan sadar. Belum tentu tahu sama dengan sadar, sama sekali belum tentu. Karena yang kita pahami belum tentu bisa menjadi laku. Apa yang kita ketahui belum tentu kita pahami, yang kita pahami belum tentu menjadi laku. Yang kadang-kadang kita menyadari ketika melakukan kok. Anda bisa belajar susahnya punya anak seperti apa, tapi tidak akan menyadari susahnya punya anak sebelum punya anak. Kan gitu. Pengetahuan kadang-kadang nggak cukup ketika sebelum semua badan itu mengalami dan dapat fatwa dari hati tersebut.